Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu. Tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Oke, baik, diingatkan kembali juga bahwa untuk mapping ini ya, untuk mapping ini itu atau setting ini itu untuk gaya trading intraday atau day trade ya. Sedangkan nanti untuk scalping Anda bisa mengupdate-nya di channel Telegram. Anda bisa lihat di channel Telegram kita, yaitu di tempat kumpul profit ya atau TKP ya, seperti itu. Nah, di situ tinggal gabung aja, gratis, nggak berbayar. Kita hanya sharing-sharing aja untuk signal dan mapping, khususnya scalping ya, terutama scalping ya. Tapi intraday juga beberapa akan di sharing juga sih di sana untuk update-nya seperti itu. Jadi kita sih ya happy aja sih di channel itu. Yang penting jangan jualan macem-macem ya. Nanti jualan macem-macem nanti langsung auto kick gitu ya, seperti itu. Jadi untuk yang pingin scalping, nanti tinggal masuk aja ke grup Telegram, nanti diupdate di sana ya, gitu. Baik, kita kembali lagi. Hari ini kita akan mengupdate pair XAU USD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold. Untuk analisis hari ini, hari Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023, kita akan menganalisis XAU USD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Nah, kita memang harus menganalisisnya secara top down, baik untuk scalping maupun untuk yang intraday juga tetap harus harus top down analisisnya, seperti itu. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly dan kita melihat biasnya seperti apa. Nah, ini jelas ya biasnya, jelas terlihat ya bahwa di sini biasnya adalah masih bullish ya atau uptrend, karena di sini sudah ada bos bullish ini di time frame monthly ya, sehingga biasanya masih bullish, belum terjadi perubahan karakter. Nah, seperti itu, karena kalau terjadi perubahan karakter dia harus break low area demand zone ini, seperti itu ya. Jadi ini masih masih bullish atau uptrend. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame weekly. Baik, di weekly kita melihat di sini. Nah, mungkin kemarin saya ini ada garis langsung ke sini ya. Yaitu memang untuk mencegah manipulasi ya. Nah, ya supaya kita tidak termanipulasi bahwa sebenarnya harga itu menuju kemana kan, seperti itu. Baik, kita kembali lagi ya. Nah, karena saya menggunakan time frame sih sebenarnya sampai 1 tahun ya, 12 bulan ya, 12 month. Tapi saya batasi sampai monthly aja sih untuk day trade. Jadi untuk top downnya seperti itu. Jadi dimulai dari time frame monthly. Nah, kemudian saat ini kita sedang berada di time frame weekly. Nah, di weekly kita melihat di sini biasnya seperti apa? Biasanya telah terjadi perubahan dari sini ya, dari bullish menjadi bearish, kemudian menjadi bullish lagi. Kemudian di sini ada chok bearish ya. Nah, seperti itu. Jadi telah terjadi perubahan lagi nih. Nah, ini asal muasalnya ya. Tuh asal muasalnya. Jadi dari bullish sekarang menjadi bearish ya kan di sini. Tapi baru 50%. Kenapa 50%? Karena di sini strukturnya ada chok bearish, sehingga menandakan bahwa ini telah terjadi perubahan tren atau gejala perubahan tren gitu kan. Karena belum fix perubahan tren, karena kalau fix perubahan tren dia harus ada chok dan bos, seperti itu. Dan di weekly baru
terjadi cok saja, cok bearish, sehingga biasnya adalah 50% bearish, 50% adalah bullish, sehingga ya harus berhati-hati gitu kan kalau di time frame weekly, karena 50% gitu. Seperti itu. Baik, kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily, dimana time frame daily ini adalah mayor trend kita atau tren utama kita untuk gaya trading intraday atau day trade. Di sini kita melihat bagaimana biasnya seperti apa, kita lihat ya. Di sini kita melihat ada perubahan ya, fix ada perubahan dari bullish menjadi bearish. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya cok bearish di sini. Kemudian boss bearish di sini, sehingga biasanya adalah masih sudah bearish gitu di time frame daily, sehingga nanti di POI kita opsinya sebenarnya hanya opsi sell only sebenarnya, karena kita harus ngikutin mayor trend. Mayor trendnya apa ya? Ini mayor trendnya adalah bearish atau downtrend, sehingga opsi terbaik apa nanti di POI kita, yaitu di time frame 4 jam ya, kita akan sell only. Bagaimana kita melihat harga saat ini sedang berada di area mayor supply-nya daily ya, dan ini kan belum terjadi perubahan karakter, sehingga biasanya tetap masih bearish dong ya kalau kayak gini ya. Lihat di kotak yang merah ini, harga masih di sini. Nah, kalau belum jelas kita bisa melihatnya di area sini misalnya. Nah, kita lihat di sini kan harganya ini masih di area kotak yang merah kan, belum terjadi perubahan karakter, sehingga biasanya ya kita akan bukan biasanya, karena opsinya nanti kita akan opsi sell only kan gitu. Kita kembalikan lagi ke sini. Nah, ini untuk mempermudah aja cara kita melihat ya, ini, biar nggak bingung gitu, ini sebenarnya harga ada di mana gitu kan. Karena kalau di daily atau di satu hari ini ya biasanya masih bearish atau downtrend dan belum terjadi perubahan karakter seperti itu. Dan kemarin kita melihat harga tertahan di sini area resisten yang warna kuning atau oranye ya, ini ya, pokoknya kuning oranye gini lah ya. Nah, ini adalah area resisten, sehingga harga kembali respect kan seperti itu. Nanti kita cek di time frame yang lebih kecil. Baik, kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Oke. Baik, di time frame 4 jam keadaannya ya seperti ini strukturnya. Ini kita bicara struktur ya, bukan indikator apa segala macam. Ini kita struktur dari market ya. Nah, seperti ini, sehingga kita nggak tertipu, karena kalau ketika kita menggunakan indikator ya banyak ketipu ya, maksudnya karena dia juga lagging itu telat gitu ya. Orang lain udah kemana harganya, dia baru ngebentuk gitu. Apalagi kalau market makernya yang bekerja atau bergerak, tiba-tiba si indikator udah bengong aja set gitu, harga udah melambung tinggi, dia baru geraknya sedikit gitu kan, seperti itu. Makanya kita menggunakan struktur market sehingga tidak mudah dikelabui oleh market maker. Baik, kemudian kita lanjutkan di sini ya, di time frame 4 jam. Jadi tadi opsinya adalah kita seharusnya sell only seperti itu. Baik, di sini kita melihat bagaimana pergerakan harga XAUUSD di hari kemarin, khususnya setelah sesi New York. Nah, setelah sesi New York kita melihat bahwa harga langsung terbang ke Uranus, ke Uranus itu mah YouTuber lain ya mas. Ini ke mana ya? Pokoknya terbang aja ya, terbang ke atas ya, kawan gitu kan. Kemudian dia ditahan oleh yang tadi saya bilang, ini adalah area resisten, sehingga harga masih tertahan di area sini dan respect ya. Kita lihat respect karena ada rejection di sini seperti itu. Jadi opsinya kita opsinya kita akan sell sebenarnya ya kan. Dan kemudian ya kita akan sell di sini. Kemarin sih nge-sellnya ya udah tutup. Kalau aku kan kita intraday ya, atau day trade yang satu hari tutup ya. Ya udah, kemarin kita udah close. Ya close-nya juga maksimal di sini seperti itu. Jadi
Jadi nanti mungkin kita akan cari tumpangan untuk sell ya. Itu ya, kita cari tumpangan untuk sell ya. Kita cari tumpangan untuk sell. Nah, ini kemarin London break high sehingga harga menuju ke area break high ya, sehingga harga menuju ke area supply. Ya, ini supply-nya sebenarnya aslinya sih harusnya yang atas ya, harusnya ya. Nah, harusnya yang atas nih. Nah, ini kan yang ini mitigated ya, yang ini mitigated tapi belum full, jadi masih kepake kan, masih sisanya masih ada yang kosong. Tetapi kalau gold tuh biasanya kalau udah mitigate tuh bisa ketembus biasanya ya. Enggak, seharusnya dia ke area supply yang atas baru dia drop mestinya gitu. Tetapi ini karena tertahan di area apa namanya, ke area ini, dia bisa aja dia langsung drop turun ya, bisa aja seperti itu. Tapi yang penting opsinya kita akan sell only gitu ya, sell only gitu. Kecuali nanti kita mau scalping, bisa deh ya, kita bisa apa, ke atas ke bawah gitu bisa. Oke, ini ada sebentar. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Oke, nah sehingga harga menuju ke area supply seharusnya ya. Tapi ini juga termasuk area supply. Kenapa termasuk area supply? Karena ini adalah extreme demand kan gitu. Extreme demand. Ya bisa aja, bener aja. Seperti itu. Di bawah ada imbalance yang mesti harus dimitigasi ya. Terus di bawah juga ini ada liquidity yang kemungkinan besar harus diambil dulu ya, seperti itu. Baik, kemudian kita cek di time frame yang lebih kecil ya, di time frame yang lebih kecil yaitu di time frame apa namanya, 1 jam nih ya. Kita coba langsung di 1 jam. 1 jam nih jelas terlihat bahwa sudah ada cok bullish ya di sini ya, ada cok bullish. Opsi terbaik apa? Kalau dia mau naik ya nanti kita akan cari tumpangan untuk ngebuy kan gitu ya. Di sini ada cok bullish. Nanti kita cari apakah bisa kita ngebuy dulu ke atas baru ke bawah. Karena skenario-nya ya dari sini kita bisa melihat apakah dia akan langsung turun ke bawah atau dia naik dulu ke atas menuju area supply baru dia drop. Nah, seperti itu. Karena kalau menurut liquidity London yang tadi, mestinya dia ke area supply dulu gitu, seperti itu. Tapi ini apakah supply yang ini atau yang di atasnya lagi, seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa langsung ke bawah ya. Tapi tetap nanti kita akan mengkonfirmasinya harga akan ke mana. Baik, dari di sini sudah ada cok bullish, berarti kita sebenarnya kalau untuk ngebuy, kan cirinya untuk ngebuy harus ada cok dulu ya. Seperti berarti nanti di time frame yang lebih kecil harus sudah ada bos ya, bos nanti ada bos, nanti kita akan entry buy dulu baru nanti ke sell. Atau bisa jadi ternyata dia apa namanya, nggak jadi, dia bisa langsung turun gitu. Nah, itu bisa jadi karena ya memang harus dikonfirmasi. Kok jadi nggak pasti sih? Duh, sebenarnya gini, dalam SMC itu bukan masalah pasti nggak pasti, tetapi kita kan tradingnya mengikuti apa, jejak dari market maker, jejak yang ditinggalkan oleh market maker kan gitu ya. Jejaknya berupa apa ya? Berupa area supply dan demand. Di luar itu adalah manipulasi kan gitu ya. Nah, bagaimana kita tradingnya? Ya kita akan trading, belum trading dulu nih. Kita akan bereaksi ketika harga sudah berada di POI kita. Kan gitu. Di luar itu mah kita don't care gitu. Iya kan? Di luar area itu kita don't care. Mau dia ke atas, ke bawah, ke kiri, bebas. Pokoknya ketika dia berada di POI kita, area supply atau demand yang sudah kita plot, ya kita baru bereaksi, belum entry nih, baru bereaksi. Nah, kapan bereaksinya? Ya ketika harga sudah masuk. Dan kapan entry-nya? Ketika sudah terkonfirmasi. Konfirmasinya seperti apa ya? Harus cek di LTF ya, seperti itu. Sebenarnya sih gampang banget dan apa ya, tenang banget sih sebenarnya kalau trading pakai SMC menurutku ya, menurutku gitu kan. Karena sebelumnya saya juga udah pernah pakai indikator yang bejibun ya, yang banyak banget tuh sampai ruwet, sampai kita nggak kelihatan mana chartnya, mana indikatornya ini, terus akhirnya bingung sendiri saking banyaknya indikator yang dipasang. Ya akhirnya ya bingung sendiri aja gitu. Ya terus saya juga udah pernah pakai robot-robotan juga, udahlah pokoknya
Yang gitu-gitu mah udah makanan market maker semua. Udah ada muslihat macem-macem lah dari yang jualan juga gitu kan. Jadi yang paling benar ada menurutku, ini menurutku ya, bukan menurutnya, menurutku ya, inilah yang ya, paling menurutku yang paling bagus lah strateginya seperti itu. Jadi silahkan aja apa namanya, kalian teman-teman ya mempelajari lah SMC ini, karena yakin sangat membantu apa trading kalian seperti itu. Baik, kita turunkan ke time frame yang lebih kecil lagi, yaitu di time frame 30. Kita melihat strukturnya seperti apa. Nah, ini strukturnya ya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Loh, ini kok ada di sini dia. Oke, ini udah nongol duluan nih. Apa namanya? Bullish engulfing lagi. Ready man, M5-nya nongol duluan, nggak apa-apalah. Harusnya sih belum nongol ya. Harusnya dibenerin dulu ya. Sebentar aku benerin dulu ininya ya, settingnya nih. Ini kayaknya mestinya oh pantesan. Kasih aja gini, udah beres kayaknya. Hilang. Oke, nah seperti itu. Jadi di time frame 30 ini belum ada struktur baru ya, sehingga ya sama dengan di time frame berapa? Di time frame H1 gitu. Strukturnya belum ada lagi. Nah, kemudian kita turunkan lagi ke 15. Karena kita harus cari, kalau mau naik ya kita harus cari tumpangan, kalau mau turun ya kita cari tumpangan untuk sell kan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita harus ini time frame berapa nih? 15 ya. 15 sih sebenarnya nih. Buat mestinya di sini. Kamu nge-buy sih ya bisa-bisa aja di sini. Tapi nanti mesti nyari dulu konfirmasinya ya. Kayak gitu ya. Cari konfirmasinya kalau dia mau naik dulu ya. Tapi kalau nggak ada konfirmasi berarti dia fix ke bawah kan gitu ya. Oke, kemudian oke, nah di sini ada kan. Ini close candlenya di sini. Oke, ini juga lumayan. Aduh, ini tadi yang mana ya kotaknya? Oke, sebentar kita hapus yang mana ini kali ya. Ini ya. Nah ya ini. Jadi yang ini nih kan, bener kan? Ini adalah apa namanya? Order flow ya, order flow. Kita pakai order flow. Nanti tinggal cari konfirmasi bullish engulfing ada atau tidak, atau cok cok bullish ya. Sedangkan cok bullish di sini sudah ada. Ini ada cok di sini kan, tuh jelas ini ada cok ya kan. Nah, di time frame di LTF-nya nih, seperti itu. Ya kayak gitu-gitu kalau kita mau cari apa konfirmasi kan gitu ya. Nanti kalau mau aman lagi tunggu bosnya lagi sekali lagi ya nggak apa-apa, tunggu bos. Nanti bosnya di mana? Berarti dia harus break yang ini kan gitu ya. Nah gini nih, nah gitu. Ini kita kasih aja nih liquidity. Nah misalnya gini ya. Nah ini nanti kalau dia break sini berarti udah cok bos ya. Nanti tinggal cari order blocknya kan gitu. Gitu doang sih sebenarnya. Gitu. Tapi ternyata dia terus ke bawah sampai ke bawah, berarti ya harga menuju ke sini mau ngambil liquidity kan gitu ya. Ada imbalance, ada liquidity di sini nih, di bawah sini gitu kan. Seperti itu ya. Gampang kan? Jadi opsinya ya kita akan sell ketika, menurutku ya, kalau udah dia break di sini nih, mestinya nih break area ini nih, nanti kita akan sell. Kalau di sini terkonfirm buy ya kita akan ke atas gitu. Gitu doang sih, gampang kan? Iya. Iya kan, harga bergerak tuh ada tujuannya kan gitu. Ada satu menuju imbalance, dua menuju liquidity kan gitu. Ada liquidity, ada imbalance kan gitu. Di atas ada apa di sini kan gitu. Ada order block ya, bisa juga ke sana kan gitu. Itu kan alasannya bagaimana harga itu bergerak. Baik, kita kembali lagi ke time frame 4 jam untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulannya mana ya, sebentar.
aku tadi udah bikin rasanya sebentar. Ulah kok hilang? Bentar, kayaknya di tempelin berapa ya? sebentar. Oh alah, ini dia, ini ya, ini coba ke H4 ya, di H4 aja biar apa, kita kan ada area London ini, karena indikasinya sini area London ini nih jelas banget dia kan mau kemana gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman udah bisa. Nah, kita di atas ini aja lah ya. Nah, ini adalah di H4. Videonya jadi lama ya. Apa-apa lah. Sebentar aja. Baik, saya akan membacakan kesimpulan untuk pair XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Major trend adalah bearish, nah ini bearish, kemudian minor trendnya adalah bullish, ini adalah bullish, dan ini belum ada perubahan karakter ya di sini. Kemudian London, kok Londonnya inset sih? Nah ini kan belum diupdate, jadi sebentar kita benerin dulu. Break high ya, break high. Aduh, ini agak lama jadi durasinya ya. Bukan tunggu London break sih, menuju ke area ini mestinya, menuju ke area supply, menuju ke area supply yang ada di atas. Kemudian opsi terbaik apa? Opsi terbaik ya tetap sell. Kenapa sell? Karena kita ngikutin dari major trendnya, yaitu apa? Bearish. Major trendnya bearish, tentu saja opsi terbaik adalah sell. Namun ada buy jika respect area demand, ya kan? Area demand yang mana aja ya kita nanti udah dikasih lihat ya, akan ngebuy di mana gitu kan, kira-kira seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Saya Muhammad Arfa Febrian. Alhamdulillah saat ini Anda telah menyaksikan Arfa Channel Trading. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.